Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semua bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran daring kita melalui Gimik hari ini ya. Sudah hadir semuanya belum nih? Ada yang belum? Bu. Sudah semua? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Mau mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi absensi yang sudah diberikan di melalui WA group atau classroom ya. Mari kita coba tolong Adek, Bu. pimpin doa teman-temannya ya. Baik, Bu. Ya. Siap. Belum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adek. Terima kasih sudah menyanyikan lagu kebangsaan dengan hikmat dan penuh dengan sikap yang baik. Nah, sekarang sambil kita melanjutkan lagi, jangan lupa untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini literasinya mengenai anjing yang tamak. Nah, nanti kamu baca lagi apa sih makna atau kesimpulan dari cerita tadi. Ini adalah hewan-hewan yang dapat dimanfaatkan, iya tidak? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau ayam itu gimana ya dimanfaatkan? Apa yang dimanfaatkan? Telurnya, Bu. Dagingnya dikonsumsi. Oke. Jadi hewan-hewan ini sangat bermanfaat ya. Nah, karena dia bermanfaat, artinya harus bagaimana caranya kita mengembangbiakan. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Nah, nanti kamu peserta didik dapat menemukan ide pokok dengan benar, lalu mengembangkan ide pokok dengan menggunakan bahasa yang rinci. Dan peserta didik mampu mengkategorikan hewan berdasarkan perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar, lalu menampilkan karya berupa tabel berdasarkan cara perkembangbiakan, menyusun laporan kehidupan ekonomi di Asia Tenggara, dan mampu menulis laporan. Nah, ini adalah nanti yang diharapkan kalian bisa penuhi di akhir pelajaran kita hari ini, ya. Di sini ada burung apa ya? Ada yang tahu nggak? Burung beo apa itu? Burung jalak ya, Bu ya? Burung jalak, Bu. Putih. Nah, ada yang tahu nggak cara perkembangbiakan ketiga hewan ini? Ayo, coba Teguh. Kalau burung itu berkembang biak dengan apa ya? Bagaimana caranya? Bertelur, Bu. Ya. Oke, yang ketiga, gajah. Gajah itu apa? Melahirkan. Beranak, Bu. Beranak. Ya. Pinter. Jadi materinya sudah dibaca dan sudah mengetahui cara perkembangbiakan hewan yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita lihat dulu ya video pembelajaran kita hari ini. Disimak dengan seksama. Paus tidak bertelur, tetapi melahirkan. Hewan yang berkembang biak secara vivipar ciri-cirinya mudah sekali untuk diingat. Yang pertama yaitu memiliki daun telinga yang terlihat dengan jelas. Kemudian hewan ini juga menyusui anak-anaknya. Iya, Bu. Herma, misalnya mau tanya, apa sih ciri-cirinya hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar? Tadi aku nggak melihat, Bu. Ovipar itu ciri-cirinya bagaimana ya? Tidak punya daun telinga, Bu. Tidak punya daun telinga. Pinter. Apalagi? Tidak menyusui anaknya, Betul. Bu. Betul sekali, Berkaki Tingsi. 2, Bu. Tuh, Apakah Ananto harus berkaki teriaknya dua? kenceng. Ada yang nggak berkaki, Bu. Ada yang berkaki. Ya. Oke, pinter. Nah, dalam pembelajaran video tadi, apakah sudah dimengerti semua? Udah, Bu. Mengerti belum? Oke, kalau Udah, sudah Bu. mengerti, nah sudah Miss Rina share LKPD-nya di classroom kalian. Nanti ini dikerjakan atau sekarang aja deh. Coba 5 menit
kita mau menggolongkan atau memasukkan hewan-hewan yang ada dalam gambar ini termasuk hewan ovipar, yang beranak kambing, Ada gajah, guguk. Kita lihat ya. gajah, Yuk, yang beranak itu ada sapi, ikan apa ini ya? Paus. ikan paus, Bu. Kucing, dan lain-lain. Nanti Miss Ra lihat jawabannya, jangan lupa dikirim di classroom ya. Nanti akan Miss Ra nilai, dan kalau masih ada yang salah, jangan lupa diperbaiki. Oke, selanjutnya, kamu tahu nggak? Karena kalau wilayah Indonesia itu sangat luas, termasuk di salah satu negara di Asia Tenggara yang sangat luas. Nah, karena kaya, pasti tiap negara memiliki geografisnya, letak geografis yang bermacam-macam, juga kekayaan alam yang bermacam-macam. Nah, kalau tadi salah satunya Indonesia memiliki kekayaan alam dari laut. Hasilnya apa? Ikan. Pinter. Nah, karena ini ya, karena Indonesia kaya dengan ikan, otomatis salah satu kegiatan apa ya? Kegiatan perekonomian di Indonesia adalah sebagai seorang apa pekerjaannya? Nelayan pinter. Dia ini negara ini adalah merupakan salah satu negara yang dijuluki lumbung padinya Asia Tenggara. Ya tidak? Karena apa? Negara Hasil padinya banyak, Bu. pinter disebut lumbung padi karena menghasilkan padi yang sangat banyak. Baik. Hingga diekspor sama kayak Indonesia ya. Oke, sudah baca materi yang diberikan. Nanti di materi yang sudah bisa diberikan itu ada bermacam-macam negara di Asia Tenggara. Nah, di situ akan dijelaskan apa saja sih kegiatan ekonomi penduduknya. Misalnya kayak Indonesia tadi, perdagangan ikan, ya tidak. Lalu pertanian. Thailand, apa Thailand? Tadi? Beras, Bu. Pertanian. Kalau Singapura, ada yang tahu Singapura? Pariwisata, Bu. Pinter, pariwisata. Oke, selain Singapura, siapa lagi yang bisa menjelaskan kegiatan ekonomi di negara lain? Ayo, yang menjawab. Di Brunei, Bu. Di Brunei, Bu. Apa sih? Apa Brunei? Tambang ya, Bu ya. Tambang minyak ya, Bu ya. Oh iya, pinter. Berarti dibaca bukunya. Kalau Brunei itu walaupun negaranya kecil, tapi karena sumber daya alamnya sangat banyak, terutama di minyak, akhirnya negara tersebut menjadi salah satu negara yang apa? Kaya. Sama Indonesia, tapi Indonesia harus lebih maksimal lagi memanfaatkannya. Oke, itu adalah bermacam-macam kegiatan ekonomi di berbagai negara di ASEAN. Nah, sekarang yang bisa mau berikan ke kalian adalah nanti mengisi LKPD mengenai 2 negara ASEAN yang kamu pilih, lalu kamu bandingkan apa aja sih persamaannya, apa saja perbedaannya. Nanti dalam kelompok ya, jangan lupa, setelah selesai mendiskusikannya, buat video presentasinya, lalu kirimkan ke Classroom. Nanti akan Miss Rina lihat dan nilai. Oke. Nah, ini ada pembelajaran IPS-nya, juga sudah dikirim. Kalau kamu misalnya ada kesulitan, nanti sambil dilihat lagi. Oke. IPS-nya. Perekonomian Singapura lebih maju dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi Singapura bergerak di bidang jasa. Ayo sebutkan kegiatan ekonomi pada negara berikut. Filipina. Oke, jadi nanti video pembelajarannya dilihat lagi untuk memperkaya ketika
akan mengisi diskusinya. Ya. Kita lanjut ya. Nah, setelah tadi kita mempelajari apa aja sih perkembangbiakan, ada kekayaan alam, di dalam paragraf pasti ada ide pokoknya, iya tidak? Iya, Bu. Bahasnya di subtema 1. Sekarang kalau di dalam paragraf ada ide pokok, sekarang kita tanya kalimat utama biasanya ada di mana ya? Di awal bisa Di akhir. Oke, Awal atau di akhir. Berarti masih ingat. Nah, nanti siapa yang bisa membaca paragraf pertama? Siapa yang bisa membaca paragraf pertama? Saya, Bu. Ya? Oke, Anto, pinter. Ayo baca ya, Nak. Baik, Bu. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Bentar. Nah, ini kan dalam bacaan. Ketika di classroom, di sini mengirimkan voice note. Nah, jadi nanti kamu akan mendengarkan voice note tersebut, lalu diminta untuk menemukan ide pokok dalam bacaan atau laporan yang diberikan secara lisan, itu ya. Tapi dilihat dulu di sini, jadi nanti udah tahu apa isinya. Yang kedua, paragraf kedua, hiu martil bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak hiu martil telah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Sekarang yang mau ditanya, ada yang tahu nggak sih yang paragraf pertama itu ide pokoknya apa? Saya, Bu. Siapa Tingsi? Ayo Tingsi, pinter. Ayo apa? Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Pinter. Apakah itu jawabannya? Ya, Bu. Ide pokoknya di awal, Bu. Betul. Ide pokoknya ada di kalimat pertama ya. Ya nanti, nah LKPD-nya seperti biasa sudah dikasih di grup, di classroom, dikerjakan secara mandiri, nanti jangan lupa dikirim kembali atau diunggah lagi laporannya di classroom. Nah, kalau sudah mengerti, nah nanti di sini akan mengirimkan evaluasinya ya melalui Google Form. Ingat, jangan lupa setelah mengerjakan LKPD, kita akan mengerjakan evaluasi. Yuk, terakhir Misra tanya deh, kesimpulan hari ini apa ya? Ada yang tahu? Ada, Bu. Kita belajar apa aja? Satu. Tadi tentang hewan, Bu, hewan yang dipelihara. Betul, perkembangbiakan hewan. Ada 3 ya. Yang kedua. Terus Kegiatan ekonomi di negara-negara Asia, Bu. Benar, Adek. Kegiatan ekonomi negara Asia itu berbeda-beda tergantung dengan letak geografisnya. Yang ketiga, apa tadi yang terakhir? Ide pokok, Bu. Ide pokok, Bu. Pinter banget. Oke, kalau semua sudah mengerti, kita sudah menyimpulkan rangkuman materi hari ini, nanti tolong diisi refleksi kita hari ini ya. Hari ini gimana sih pembelajarannya? Sangat menyenangkan dan paham? Atau menyenangkan tapi nggak paham? Atau tidak paham sama sekali dan tidak menyenangkan sama sekali? Nanti Misra lihat jawaban kamu. Nah, lihat juga linknya sudah dibagikan di classroom. Nah, untuk hari ini Misra cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa besok kita belajar mengenai pelestarian hewan. Kan tadi sudah berkembang biak. Besok kita akan belajar tentang pelestarian hewan. Jangan lupa diulang lagi dan akan bisa kirim materinya buat besok hari ini. Nah, selamat mengerjakan tugas hari ini. Udah nggak ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Enggak, Bu. Benar. Oke.
Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir tepat waktu. Sebelum selesai, kita berdoa dulu ya. Ayo, siapa yang memimpin doa hari ini? Aku, Bu. Oke, silakan. Ya, teman-teman, sebelum kita tutup pertemuan, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Selamat mengerjakan ya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.